Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatul Jana, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai komitmen mutu dan anti korupsi. Komitmen diartikan dibuat oleh individu atau perseorangan ataupun sekelompok orang. Komitmen dapat diartikan juga sebagai janji dari pencapaian yang ingin diraih dengan dilakukannya suatu perbuatan ataupun aksi. Mutu merupakan suatu standar kualitas yang dinilai oleh orang lain, individual ataupun kelompok, terhadap produk atau jasa yang didapatkannya. Mutu juga mengedepankan kelayakan pada produk atau jasa tersebut, apakah bisa diterima ataupun digunakan dengan baik. Mutu menjadi suatu ciri atau sifat yang khas pada produk atau jasa tersebut. Konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas berarti sesuai dengan rencana, tepat sasaran, dan juga benar. Efisiensi, hemat waktu dan juga hemat biaya. Inovasi, ada perubahan dan juga perbaikan. Serta tetap memiliki nilai mutu atau menambah nilai pada produk atau jasa tersebut. Nilai-nilai dasar orientasi mutu yang pertama, komitmen pada kepuasan masyarakat. Cepat, tepat, dan juga ramah dalam pelayanan. Produk yang dihasilkan yang diberikan berkualitas. Yang keempat, beradaptasi pada perubahan yang ada. Yang kelima, inovatif. Dan yang keenam, perbaikan berkelanjutan. Tujuan dan maksud inovasi beragam, di antaranya perubahan dan peningkatan yang berkelanjutan. Faktor pendorong terlahirnya inovasi yang pertama adalah kepemimpinan yang memiliki visi dan misi untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Lingkungan kerja yang mendorong terciptanya kreativitas kerja. Yang ketiga, budaya organisasi yang memfasilitasi terjadinya inovasi, seperti budaya kerja yang dinamis, kreatif, tidak cepat puas, tidak cepat menyerah, bekerja keras, malu jika tidak berbuat lebih baik, dan dapat mengapresiasikan hasil karya orang lain. Apabila faktor pendorong tersebut sudah ada di lingkungan kerja, maka dalam penerapan suatu inovasi terdapat beberapa tantangan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, komitmen pembuat kebijakan. Apabila terdapat inovasi untuk diterapkan, maka pembuat kebijakan atau pemimpin tertinggi memberikan instruksi kepada jajarannya untuk melaksanakannya. Yang kedua, inovasi tersebut telah disetujui perwakilan dari pimpinan tertinggi atau ahlinya yang telah mengkaji hasil dari inovasi tersebut dan dipatuhi oleh semua pihak sesuai dengan instruksi atau perintah dan aturan dari pemangku kebijakan. Didukung dengan adanya petunjuk dan cara yang jelas seperti standar operation prosedur dan lainnya. Selanjutnya, aturan inovasi tersebut harus disampaikan atau dipublikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan, sehingga tidak ada kesalahpahaman, kesalahinformasian yang diterima sesuai dengan penerapan yang diinginkan. Selain itu, harus diberikan juga tenggat waktu untuk beradaptasi pada perubahan atau inovasi tersebut. Yang tersulit adalah konsistensi. Penerapan inovasi tersebut harus konsisten mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan. Anti korupsi, materi selanjutnya. Pengertian dari korupsi sangat jelas dan sangat sederhana, yaitu kita harus menghindari sifat-sifat yang menjurus pada korupsi dan menjadi agen untuk mencegah terjadinya korupsi. Dalam pemahaman baru, kejahatan korupsi bukan hanya tentang penggelapan keuangan negara, tetapi juga tindakan penyuapan dan penerimaan komisi secara tidak sah, yang menyebabkan kerugian pada negara. Ciri-ciri korupsi yang pertama adalah dilakukan lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Kadangkala koruptor akan menyembunyikan motif yang dia lakukan karena korupsi.
Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, jelas, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum yang ada. Dan yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Untuk mengatasi sifat-sifat korupsi dapat dicegah dengan menumbuhkan nilai-nilai tunas integritas pada setiap insan. Fungsi tunas integritas yang pertama yaitu menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, membangun sistem integritas berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Kumpulan tunas integritas dapat membuat suatu lingkungan menjadi lingkungan yang berintegritas. Selain itu, lingkungan berintegritas terbentuk dengan cara 1. Memperbanyak teman yang berperilaku positif. Yang kedua, memperbanyak simbol yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan juga kebenaran. Yang ketiga, memperbanyak rutinitas atau ritual yang positif. Yang keempat, membangun atau menjalankan sistem integritas, misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, dan sistem pengendalian, dan yang lainnya. Sebagai bagian dari kementerian atau lembaga pemerintahan, terdapat suatu aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai pedoman pembangunan zona integritas pada kementerian atau lembaga pemerintahan. Dalam peraturan ini, pejabat di lingkungan kementerian atau lembaga atau pemerintahan daerah dapat memenuhi 8 indikator hasil dan 20 indikator proses syarat untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM. WBK yaitu wilayah bebas dari korupsi dan WBBM wilayah birokrasi bersih dan melayani. Predikat ini didapat setelah terpenuhinya persyaratan tadi dan telah dinilai oleh tim penilai internal dan dievaluasi oleh tim penilai nasional. Kementerian atau lembaga atau satuan kerja yang memiliki predikat ini memotivasi seluruh pegawainya untuk menghindari segala bentuk korupsi dan bersama-sama mempertahankan predikat tersebut, sehingga masyarakat akan lebih percaya kepada kementerian atau lembaga atau institusi atau satuan kerja tersebut. Terdapat beberapa perilaku sederhana yang mencerminkan anti korupsi dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu disiplin, datang tepat waktu dan pulang kerja sesuai dengan jamnya, dan melakukan pekerjaan ataupun semua yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu jujur dalam perkataan dan juga dalam perbuatan. Yang ketiga hemat, tidak boros dan tidak konsumtif, sehingga dapat menekan ego untuk memiliki barang-barang yang mahal dan tidak terlalu bermanfaat. Jadi, tidak tergoda bila ada orang yang menawarkan barang-barang mewah tetapi diperoleh dengan cara yang tidak benar. Yang keempat yaitu mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara beribadah. Ketika kita menyadari segala perbuatan yang kita lakukan akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka kita akan lebih berpikir rasional ketika berhadapan dengan hal-hal yang tidak baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.